Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama urip.info. Kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM, kimia tingkat nasional tahun 2019. Kita sudah sampai pada soal nomor 23. Soal nomor 23 ini terkait soal stereoisomer ya. Karbohidrat merupakan zat gizi yang paling penting bagi tubuh, yaitu sebagai bahan energi. Karbohidrat merupakan makromolekul yang tersusun dari beberapa monosakarida. Monosakarida digolongkan berdasarkan jumlah atom karbon yang dikandungnya seperti triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Setiap atom karbon yang mengikat gugus hidroksil, kecuali pada kedua ujungnya, itu bersifat optik aktif. Berarti punya C chiral di sana. Sehingga menghasilkan beberapa karbohidrat yang berlainan meskipun struktur dasarnya sama. Salah satu bentuk monosakarida yang terdiri dari 4 karbon adalah tetrosa dan eritrosa. Tetrosa dan eritrosa memiliki konfigurasi atom karbon kiral seperti pada gambar berikut. Jadi soal kekiralan ini, C kiral itu adalah atom C yang mengikat 4 gugus yang berbeda. Berikut pernyataan mengenai gambar di atas. Gambar di atas ini sama dengan yang pertama tadi ya. Yang pertama ada pernyataan, stereoisomer pada gambar A dan B merupakan pasangan enantiomer. Nanti kita bahas enantiomer itu apa. Senyawa D merupakan senyawa meso karena memiliki bidang simetri dalam. Nomor 3, stereoisomer pada gambar B dan gambar C merupakan pasangan diastereomer. Ini balikan dari enantiomer nanti ya. Kemudian nomor 4, nama IUPAC untuk gambar C adalah 2R3S 2,3,4 trihidroksibutanal. Pernyataan yang benar yang mana? Ini ada alternatif seperti yang tampak. Pertama harus kita pahami dulu ada istilah R dan S. Kalau S itu adalah sinister, sedangkan R itu adalah rectus. Right, putar kanan, sedangkan sinister itu putar kiri. Hanya saja ketika kita menghadapi soal yang model seperti ini, ada clue yang paling mudah dipahami, nanti silakan dicek lebih jauh, ada di bahasan urip.info, link akan diberikan di bagian akhir nanti. Kalau kita pahami ini, ada bulatan biru kecil, itu adalah gugus prioritas terendah. Biasanya hidrogen biasanya ya. Kalau di sini jelas hidrogen merupakan prioritas yang terendah. Bila posisi hidrogen itu berada di posisi, kalau digambar seperti ini, horizontal, posisi horizontal dan itu menghadap ke arah kita, jadi warnanya kayak baji berwarna hitam, itu berarti dia mengarah ke pengamat, mengarah ke kita. Kalau putus-putus berarti ke belakang. Tapi di sini kan tidak ada yang gambar putus-putus, semuanya gambarnya adalah hitam pekat, berarti semuanya mengarah ke pengamat. Bila posisi gugus prioritas terendah itu berada di horizontal, baik di kiri maupun kanan, bila kita lihat nanti menghasilkan putaran kiri, berarti dia sebenarnya adalah kanan. Sedangkan sebaliknya kalau menghasilkan putaran kanan, sebenarnya harusnya dia ke kiri. Nah, sekarang urusan prioritas. Prioritas itu adalah prioritas tertinggi, terus yang kedua dan ketiga, yang keempat tidak dipandang. Makanya dibuatlah ketentuan yang semudah ini. Kita amati untuk yang A. C yang di sini berarti C chiral. Prioritas pertama adalah atom yang memiliki nomor paling besar. Berarti kan O. Berikutnya adalah, ini ada 2 C. C yang atas atau C yang bawah? Kalau yang C di atas itu mengikat, ada ikatan rangkap, jadi seolah-olah mengikat O sebanyak 2 gitu ya, seolah-olah. Berarti ini kan ikatannya adalah COO. Sedangkan C yang di sebelah sini, dia mengikat OC. Kalau ini tadi kan C yang di atas, sekali lagi, C yang di atas itu berarti C-nya itu berikatan OOH. Sedangkan C yang di bawah berikatan dengan OCH. Berarti kan lebih besar yang di atas. Oleh karena itu prioritasnya adalah ke arah sana. Jadi ini adalah prioritas pertama, ini prioritas kedua, dan ini prioritas ketiga. Nah, sekarang kalau seperti ini, kan menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam, karena gugus prioritas terendahnya ada di horizontal, berarti sesungguhnya ini bukan berlawanan arah jarum jam sesungguhnya, tetapi justru dia searah jarum jam. Makanya di sini nanti kita kasih kode R.
C kiral yang ini terletak di C nomor 2, berarti ini nanti kita tuliskan 2R. Sekarang untuk yang C yang di bawah. C yang di bawah ini prioritas pertama jelas O ya, ini. Kemudian C yang di bawah ini, berarti C ini mengikat O1 dan HH. Sedangkan C yang di atas ini mengikat OCH. Berarti lebih besar yang di atas. Berarti ini prioritas kedua. Nah, ini pasti prioritas ketiga. Yang prioritas terendah nggak usah dipandang. Nah, ini sama, menghasilkan putaran yang berlawanan arah jarum jam. Karena dia sebenarnya kalau perputarannya adalah melawan jarum jam, berarti kan sinister. Faktanya karena dia gugus terendahnya itu ada di posisi horizontal menghadap ke pengamat. Kalau yang ditunjukkan ini adalah putar kiri, sebenarnya menunjukkan putar kanan. Berarti ini juga sama. Kalau begitu, ini posisinya adalah R. C kiral ini berada di C nomor 3, maka dituliskanlah seperti ini. Nah, nanti kalau kita sudah tahu, semuanya kita tahu itu R atau S, baru kita bisa mengatakan itu enantiomer atau diastromer. Kalau kita lihat yang ada ini ya, kalau pasangannya adalah RR ketemu dengan SS, maka dia enantiomer. Sedangkan kalau pasangannya RS ketemu dengan SR, jadi semuanya berbalikan, itu maka dia enantiomer. Kalau tidak berbalikan, sebagian ada yang berbalikan, sebagian ada yang tidak, itu pasti diastromer. Makanya di sini ada lebih banyak peluangnya. Contohnya nih, RR ketemu dengan RS. Kan ada yang sama, ada yang enggak. Demikian pula ini. Demikian pula yang ini. Demikian pula yang ini. Jadi kalau pasangannya tidak berlawanan secara keseluruhan, maka dia dikatakan diastromer. Nah, untuk mengetahui itu diastromer atau enantiomer, kita harus berikan semuanya seperti yang ada. Oke, sekarang yang B. Kita simak yang B. Ini jelas C kiral. Ini C kiral. Kalau ngitungnya ini nomor 1 ya nih. Urutannya 1, 2, 3 gitu. Oke, sekarang H berada di posisi horizontal. Urutannya adalah O, nih ya. C yang mengikat O, kemudian naik ke atas. Nih. C yang mengikat ikatan rangkap dengan O, berarti kan itu dianggap C berikatan dengan O dan O anggapannya, karena ikatan rangkap. Hitungnya kayak gitu. Jadi kalau kita lihat di sini berarti C ini berikatan dengan OOH. Nah, sekarang yang di bawah ini ikatannya adalah, kalau kita lihat OCH, berarti kan lebih tinggi ini. Oleh karena itu, C yang di bagian sebelah sini prioritasnya adalah yang ketiga. Nah, kalau gitu putarannya adalah seperti ini kan, searah jarum jam. Nah, kalau putarannya searah jarum jam, ini kan menunjukkan putaran R. Tetapi karena posisi H berada di garis horizontal, maka dia sesungguhnya bukan R tetapi S. Berarti di sini adalah 2S. Kecuali gugus prioritas terendahnya di atas atau di bawah ya. Itu sesuai dengan keadaan. Kalau berputar ke kanan berarti dia rectus, kalau berputar ke kiri atau berlawanan arah jarum jam berarti dia sinister. Sekarang untuk C yang di bawah. C yang di bawah ini kalau kita lihat ini kan posisinya O di sini ya. O di sebelah sini. Ini prioritas pertama, kemudian C ini mengikat O, C, H. Sementara yang di bawah itu berikatan dengan C, H, H, O. Berarti kan menang yang di atas nih. Berarti lagi-lagi yang atas ini prioritas yang kedua, yang ini adalah ketiga. Berarti menghasilkan putaran yang sama, putarannya searah jarum jam. Sekali lagi karena posisi H berada di horizontal seperti itu, maka kondisi yang sesungguhnya walaupun dia putar kanan, faktanya dia sesungguhnya mestinya putar kiri. Makanya ini kita katakan sebagai putar kiri. Kalau putar kiri berarti ini posisi 3S. 3 di depan itu berarti C-nya ini loh ya. Kalau dihitungkan ini kan prioritas pertama, 1, 2, 3. Urutan penamaan. Makanya dikatakan S. Nah, sekarang kita lihat di sini pernyataan pertama, gambar A dan gambar B merupakan pasangan enantiomer. Kita lihat pasangannya nih. R berpasangan dengan S. R berpasangan dengan S. Nah, kalau pasangannya semuanya berbalikan, jadi RR berpasangan dengan SS berarti betul dia enantiomer. Nih, posisinya ini. Terus kita cek senyawa D.
Senyawa D merupakan senyawa meso karena memiliki bidang simetri dalam. Bidang simetri dalam itu kayak model misalnya segitiga sama kaki. Dia kan punya simetri dalam tuh. Artinya dia bisa ditekuk, bisa dilipat, dan ketemu persis gitu. Nah, seperti yang kita lihat, D ini betul. Di sini adalah bidang simetrinya. Ini kan yang di atas pencerminan dari yang di bawah nih. Kalau kita tekuk, plak gitu, dia ketemu. Berarti dia merupakan senyawa meso. Oke, berarti yang kedua ini oke, benar. Sekarang kita cek gambar B dan C. B-nya sudah dapat tadi ini. 2S, 3S ya. Sekarang kita tinggal cek yang C. Untuk yang atas ini jelas sama seperti yang A ya, bagian ini. Ini pasti menghasilkan 2R. Tidak saya bahas lebih detail karena ini sama persis posisi atasnya. Nah, posisi bawah untuk yang ini kan sama dengan yang di bawah sini. Sama persis kan posisinya. Berarti di sini adalah 3S. Sekarang kita bandingin, untuk B dan C berlawanan semua atau tidak? Ini 2S berlawanan dengan 2R. Oke, berlawanan, tapi yang di bawah ini 3S tidak berlawanan dengan ini kan? Ini sama. Kalau sama berarti dia stromer. Kalau seandainya di sini S dan di sini dua-duanya R, seperti halnya A, dia enantiomer. Artinya, untuk opsi yang ketiga ini juga oke, benar. Nah, sekarang soal penamaan. Menurut IUPAC, gambar C berarti yang ini ya, adalah 2R, 3S, 2,3,4 trihidroksibutanal. Ini tidak terlalu sulit karena kita sudah menuliskan tadi nih 2R, 3S. Berarti yang bagian ini sudah mantap, sudah oke. Kemudian penomoran tadi, ini kan gugus aldehid ya, berarti nomornya nomor 1 ini. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Jumlah C-nya 4. Kemudian ini tadi aldehid, berarti namanya butanal. Akhirannya butanal, yang ini. Oke, sekarang kita tinggal cek. Benarkah di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4 itu ada gugus hidroksinya? Jelaslah, ini ada gugus hidroksi ya. Ini gugus hidroksi. Jumlahnya berapa? 3, berarti namanya trihidroksi. Letaknya di nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Artinya, nomor 4 ini oke. Dan kalau begitu semua jawaban adalah benar, yaitu yang D. Ini kalau penamaannya kita mau lihat seperti yang ada itu. Akan sangat jelas bahwa A dan B merupakan enantiomer, sedangkan B dan C merupakan diastromer. Karena 2S, 3S ketemu dengan 2R, 3S. Dilihat saja di bagian ini ya, tabel yang di bawah sini. Jadi untuk diingat, kalau posisi gugus prioritasnya terendah itu berada di horizontal, yang horizontal seperti itu, maka nanti keadaan sesungguhnya adalah balikan dari putaran yang kita peroleh. Kalau putaran yang kita peroleh R, berarti dia aslinya adalah S. Kalau kita peroleh adalah S, berarti itu adalah R. Seperti kasus di A dan B tadi. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video pembahasan soal KSM Tingkat Nasional tahun 2019 ini. Sampai jumpa pada kelanjutan pembahasan nomor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.